begitu Pangeran Diponegoro ditangkap itu, sebagian besar laskarnya meyakini Pangeran Diponegoro nanti akan balik lagi. Beliau akan berhaji dulu, pulang haji akan memimpin jihad lagi. Jaton, Jawa Tondano, Kiai Mojo. Keturunannya Kiai Mojo temannya Mas Ari itu, Mas Duta. Selawan Seven, dia Duta Mojo kan, namanya itu keturunannya Kiai Mojo. Keren banget. Keren banget. Nah, ceritanya begitu. Coba bayangkan beda perlakuan kepada bangsawan dengan kepada ulama. Teori itu masih dipakai sampai hari ini. Jadi sebenarnya gini, kalau kita membaca sebuah pola ya Ustadz ya, nggak mesti menukil dari dalam atau luar negeri, pokoknya sebuah pola ya. Ini seperti hanya repetisi atau pengulangan. Dan ulama diperlakukan itu keras, pukul habis kalau ulama. Yes. Jadi ibaratnya yang satu sisi itu menuhankan harta misalnya. Tuhannya duit lah ibaratnya. Gimana yang menguntungkan, maka dia akan di sana. Sedangkan di sisi lain para ulama adalah orang-orang yang nggak mau dibayar. Dulu pernah ada sedikit stereotip dengan salah seorang ulama. Ini orang kayak ngegas banget nih, saya nggak suka gitu. Tapi kemudian ketika dipikirkan, sebenarnya ulama ini tuntutannya apa? Baru kebuka bahwa yang satu Tuhannya uang, yang satu Tuhannya Allah. Cuma ketika tidak bisa ditemukan di meja, diberitakan dengan hoax dan fitnah. Dengan segala cara. Ini polanya terjadi dari zaman Seljuk Mamluk perang salib, kemudian perjuangan leluhur kita. Betul. Sepertinya kalau kita lihat, Ustaz, semua ini pengulangan, Ustaz. Walaupun saat dulu penjajah itu menang secara siasah, mencurangi, memfitnah, mencurangi atau memenangkan peperangan, toh akhirnya kalah juga. Betul. Toh akhirnya dikalahkan oleh kebenaran. Kalau kita yakin dengan hal seperti itu. Benar. Nah, polanya walaupun akhirnya ketika mau gimana juga caranya. Benar. Sebenarnya Allah ngasih kita pelajaran itu soal jadi cerminan. Ketika ini terjadi di masa kamu ini akan ada di sisi mana? Kan kayak gitu langsung mikir. Itu ujiannya ya. Kan ujiannya kayak luar gitu. Biasa. Jika kamu ada di masa Nabi Musa, kamu tuh di mana gitu. Saya selalu yakin, kadang-kadang kebenaran terhina, terfitnah, ya. Bahasa sekarang terbuli, tampak rendah. Kemudian kebatilan tampil cantik dengan polesan-polesannya. Mungkin dengan prestasinya, bisa jadi. Tapi itu sementara. Karena kebenaranlah yang lebih mesra dengan waktu. Masya Allah. Iya. Allah mengatakan, aku adalah al-haq, aku adalah kebenaran. Dan Allah mengatakan, jangan kalian mencela waktu, karena aku adalah waktu, aku adalah masa. Kebenaran dan waktu itu satu. Kita hanya harus memanjangkan pandangan kita ya, bahwa apa yang menjadi situasi itu sementara. Tetapi apa yang kita harapkan dari Allah itu sesuatu yang kekal dan abadi di sisi Allah. Ya, selalu sabar. Dan kita ini tadi pelajaran dari Pangeran Diponegoro, meskipun dikhianati, jangan pernah tertarik untuk berkhianat. Meskipun kita dizolimi, jangan pernah tertarik untuk berbuat zolim. Meskipun perlakukan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa, kita jangan melanggar, gitu ya. Kita on the track, membela kebenaran dengan cara kebenaran, berada di jalur kebenaran, jangan keluar dari itu. Selalu begitu. Waduh, makin menguatkan satu saat. Sepertinya mungkin banyak sekali koreksi yang perlu ditarik pembelajaran ya, mungkin ini ibaratnya dari sejarah-sejarah tersebut. Betul Mas. Umat muslim itu mungkin agak sedikit lemah dalam bersiasah. Iya, itu. Jadi ternyata yang memusuhi Islam itu mereka siasatnya loh. Pertama mereka nggak ada boundaries untuk nggak curang kan? Iya. Kita enak ya mereka ya. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kita mau bersiasah begini, tapi saya nyurangin dia dong. Saya dosa gitu. Betul, kita nggak mau ngambil ranah dosanya, nggak mau ngambil ranah curangnya, ya tapi ya mereka ambil di peluang situ. Tapi memang bukan menang kalah yang dicari Ustaz ya? Betul. Waduh. Jadi yang namanya berjuang itu lebih penting daripada berhasil. Itulah kenapa kita itu dalam umroh atau haji, kita disuruh sa'i. Bukan disuruh nemukan di mana zam-zamnya.
Masya Allah. Yang wajib malah sa'inya, bukan minum zam-zamnya. Untuk teman-teman yang mungkin lupa ya, kalau umroh itu ada jalan dari Safa ke Marwah 7 kali. 7 kali bolak-balik. Sunnah minum air zam-zam. Iya. Nah, Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail, bolak-balik itu nyari air. Dan itu nggak ketemu loh. Nggak ketemu. Nggak dapat di situ. Ketemunya kan itu ya. Itu kan di kakinya Nabi Ismail. Di kakinya Nabi Ismail, dan itu pertolongan Allah turun lewat Jibril, disemburkan Ya di Allah, bawah di bawah kakinya Ismail. Kalau saya jadi Bunda Hajar ya Mas Ari, mungkin komentar saya dulu waktu itu pertama kali komentar adalah, ya Allah nggak dari tadi loh ya. Itu ya. Tapi di situ uniknya Ustaz. Iya. Sampai seorang ibu setaraf Nabi aja disuruh usaha. Betul. Berjuang itu siapa? Gitu ya? Kok mengharap pertolongan langsung dibolak-balik langsung instan. Iya, betul. Capek bolak-balik. Berjuang tetap. Hadiahnya di sana di tempat lain. Iya, di tempat lain. Jadi masalah hadiah udah terserah Allah. Terserah Allah. Tugas kita bolak-balik. Bolak-balik. Saya terasa dan walau. Jadi teori Einstein itu sebenarnya nggak kena di kita. Apa yang mana tuh? Ya, Einstein bilang kan katanya hanya orang bodoh yang melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama berulang-ulang. Gitu kan? Iya. Padahal kalau kita merasa ini sebuah kesalahan, kalau dia makin tajam kan, iya. Makin ahli, makin jago kan gitu. Betul. Ya, kadang-kadang kan ilmuwan juga manusia dan iya. Bisa berteori. Dalam soal iman ya, yang kita lakukan ya tugas kita berjuang sesuai dengan kemampuan dan on the track. Kayak Hajar. Sesuai kemampuannya ya situ, bolak-balik antara Safa dan Marwah. On the track-nya di situ. Aduh, iya, benar. Iya, nggak usah keluar dari situ. On the track aja. Hasilnya di mana terserah Allah. Jadi dulu tuh ada ulama, dia dipanggil penguasa, dia udah tahu nih kemarin dia habis mungkin mengatakan sesuatu yang tidak berkenan di hati penguasa. Penguasa ini penguasa kejam. Jadi ulama ini malamnya agak gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya bilang, ngapain gelisah? Gitu ya. Allah itu satu, solusi itu tidak terbatas. Iya juga ya, dia berdoa, ya Allah, Engkau Maha Satu, solusimu tidak terbatas. Lalu dia kemudian bisa istirahat, tidur nyenyak. Paginya dapat kabar, rajanya udah meninggal. Solusinya Allah yang kasih. Ya Allah. Ya Allah itu satu, solusi itu banyak gitu. Ya Allah, ya Rabb. Aduh. Keren banget. Boleh tahu tuh cerita dari itu cerita hikmah. Jadi buku dari tentang hikmah-hikmah masa lalu gitu. Di mana-mana kita bisa menemukan terah-terah para pejuang Diponegoro, karena begitu Pangeran Diponegoro ditangkap itu sebagian besar laskarnya meyakini Pangeran Diponegoro nanti akan balik lagi. Beliau akan berhaji dulu, pulang haji akan memimpin jihad lagi. Makanya menyebar ke seluruh penjuru wilayah Jawa. Kemudian mereka ya menandai wilayah dakwahnya itu untuk dzurriyyahnya, untuk keturunannya itu diantaranya dengan menanam pohon sawo di depan rumahnya. Oh, berarti kita cari sawo nih. Iya, pohon sawo kalau jejer-jejer ya itu sawo itu kode sawu sufufakum, ya, luruskan sof kalian. Gitu. Masya Allah. Jadi itu kode di antara pengikut Pangeran Diponegoro. Kalau kita punya rumah nenek moyang kita, leluhur kita, kakek-kakek kita, kira-kira pohon sawonya kok sudah berusia sekitar 150 tahun, nah kemungkinan itu. Oh, itu dia. Iya, salah satunya. Kalau dzurriyyah beliau biasanya ditandai dengan menanam pohon kemuning. Nah, itu biasanya ada hubungan di situ. Ya Allah. Jadi sebenarnya itu dari zaman dulu tuh udah ada kodenya, rapatkan saf ya. Itu ya, sawu sufu. Oke, nanam sawo yuk. Jadi di sini alhamdulillah ya kita ketemu dengan Ustaz Salim Villa ini terbuka bahwa Indonesia ini kalau teman-teman yang lain mungkin menyangka kita dijajah 350 tahun, ternyata Indonesia itu adalah tidak pernah berhenti berjuang. Betul. 350 tahun. Gitu. Masalah menang kalah ya udah urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya, Masya Allah. Berarti leluhur kita bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang biasa. Jadi jangan minder lagi kalau sama bule-bule kan. Iya. Jangan inferior lagi. Bener. Kayak Haji Agus Salim dong. Haji Agus Salim satu saat merokok dengan cengkeh di tengah orang Belanda. Orang Belanda pada menegur dia marah-marah. Dia tetap santai gitu. Kemudian dia berkata, karena apa yang saya hisap ini dan tuan-tuan terganggu baunya inilah, nenek moyang tuan-tuan begitu bernafsu untuk menguasai negeri kami.
Waduh, rempah-rempah. Ya ngerokoknya nggak usah ditiru sih. Cuman semangatnya pride, marwah gitu. Siapa dong? Seperti gitu Presiden Soekarno juga begitu kan di depannya. Jadi kita pede aja gitu, pede aja gitu dengan diri kita. Ya kita jangan melanggar hukum, tapi pede aja. Saya pernah antrian diserobot sama bule, saya bentak gitu. Antrian di bandara diserobot bule, saya bentak. Iya. Ya kenapa enggak? Iya. Ini hak kita. Memangnya kamu siapa? Gitu ya. Iya. Jadi ada kebanggaan ini. Iya, gitu. Duh, luar biasa. Antri gitu. Jadi ibaratnya di sini kita sebagai bangsa yang besar sebenarnya ya. Jadi ibaratnya jangan malu lagi, gitu, jangan nggak pede lagi. Tadi diceritakan juga sama Ustadz ya bahwa benua Amerika itu dulunya Indian, sekarang udah jadi Amerika. Dari negaranya yang jajah. Kemudian di Australia juga sekarang jadi kebanyakan keturunan Inggris. Ya. Jadi negaranya yang jajah. Dan negara-negara lain juga banyak yang seperti itu gitu. Mungkin di beberapa belahan di Afrika gitu ada mungkin minimal jadi negara bagian. Ya. Tapi Indonesia enggak. Ya, jadi dan kita ini saking bangganya sebagai Indonesia ya. Itu orang Amerika bahasanya kan bahasanya penjajah semua. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Orang Australia kan bahasa penjajah yang dipakai, bahasa Inggris kan gitu. Nyuwun sewu, teman-teman Malaysia juga seneng bahasa Inggris kan? Iya. Nyuwun sewu, teman-teman India juga seneng bahasa Inggris kan? Iya. Tapi kita nggak suka bahasa Belanda loh. Hebat ya kita ya. Kita bangga loh. Gitu. Mereka semua itu negara bagian ya. Negara bagian. Commonwealth. Dari Commonwealth, kemudian pada jago-jago bisa bahasa Inggris semua gitu. Kita ogah pakai bahasa Indonesia, bahasa lalu kita. Iya, tapi susah kan? Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi berarti pride kan gitu. Pride ya. Kita punya pride dalam bahasa Makanya jangan keterusan tapi ya. Kadang-kadang kita juga perlu belajar bahasa Inggris untuk bisa menguasai dan juga mengetahui apa yang dunia lakukan. Iya. Perlu juga kita kuasai. Betul. Aduh, Masya Allah obrolan kita nih Ustaz nih. Masya Allah. Kayaknya akan ada agenda lain nih kesini untuk ngobrolin yang lainnya lagi. Siap. Banyak sekali mungkin sela-sela di kepala kita yang mulai kebuka gitu ya. Dari obrolan kita ini kita makin bangga sama negara kita gitu, makin cinta gitu ya, bahwa ternyata saya juga jadi tambah ngefans sama Pangeran Diponegoro. Sip. Jadi ibaratnya seperti Muhammad Al-Fatihnya versi Indonesia. Ya, kita tidak melebih-lebihkan beliau, tetapi saya kira beliau salah satu yang sosoknya layak diangkat untuk perjuangannya kita ambil pelajaran dari situ. Karena sumber-sumber pustaka untuk masa perjuangan beliau itu cukup lengkap gitu ya. Cukup banyak dibandingkan pahlawan yang lain. Karena untuk mengetahui tentang Pangeran Diponegoro itu ada Babad Diponegoro di Manado yang beliau tulis sendiri, ada Babad Diponegoro versi Keraton Surakarta, ada Babad Diponegoro versi Keraton Yogyakarta, ada versi Pakualaman, ada versi Suryo Ngalam, ada versi buku Kedung Kebo dari Cokronegoro di Purworejo yang itu adalah musuh beliau, ada versi Raden Basah Gondokusumo yang 8 jilid yang lebih detail daripada semua babad yang lain, ada versi ibu beliau nulis babad, istri beliau nulis babad gitu, kemudian ada putra beliau Diponegoro Anom juga nulis babad di Sumeneb. Lengkap Mas Ari. Jadi kalau mau riset serius tentang Pangeran Diponegoro maka sumber-sumber yang tersedia cukup banyak. Mungkin dibandingkan pahlawan yang lain. Ustaz udah baca semua tuh? Sebagian, belum semua. Luar biasa. Allah, gitu. Ini ibarat ngobrol sama Ustadz Felix versi Turki ya. Versi Jawanya di sini. Versi Jawa gitu versi ya. Jawa di sini. Tapi Ustadz Felix mukanya kayak Turki ya. Iya. Itu Turki Timur. Turki Timur ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz waktunya. Masya Allah. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita berpisah, Ustadz juga punya channel YouTube, namanya adalah Salim Afilah, dengan tagline kita menjelajah budaya meneguhkan makna. Jadi saya kalau kajian, ya rekaman kajian-kajian saya bisa diikuti di ProU Channel. Cuman kalau kita ngobrol santai, ngomongin kuliner, ngomongin kesenian, ngomongin budaya, ngomongin masyarakat, gejala-gejala sosial, nah itu ada di channel Salim Afilah, menjelajah budaya meneguhkan makna. Nah, teman-teman, subscribernya Mas Ari semoga bisa juga subscribe ke. Soalnya banyak referensi yang mungkin nggak bisa ditemukan di tempat lain. Exclusively gitu. Benar. Udah gitu bisa makan maglubak gitu kan. Dari maglubak sampai gudeg sampai bronkos sampai selat Solo ada semua. Ini sebenarnya studio apa?
Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Ari. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi pembicaraan kita, the whole part dari pembicaraan dengan Ustaz Salim Afila. Sebuah perbincangan yang sangat luar biasa sekali, dan tentunya juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia secara buku sejarah dijajah 350 tahun, tapi sebenarnya Indonesia adalah berjuang selama 350 tahun. Apa yang membedakan? Membedakan adalah ketika Indian dijajah oleh Amerika, kemudian mereka terjajah, maka menjadi benua Amerika. Seperti juga dengan teman-teman yang ada di Aborigin, datang orang-orang Inggris dan mereka terjajah jadi benua Australia. Tapi Indonesia 350 tahun dicoba, nggak berhasil-hasil. Tetap Indonesia. Kita perlu berbangga dan berterima kasih dengan para ulama dan juga para founding fathers Indonesia. Tetap jayalah Indonesia, cintai NKRI, dan pastinya juga semua kecintaan kita berdasarkan kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.